Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan melihat bagaimana nantinya Saleha yang akhirnya akan menemui Pak Rahmat dan melihat kondisi Pak Rahmat yang sangat menyedihkan. Nah, kira-kira apakah nantinya setelah ini Saleha akan membujuk Nando untuk menyelamatkan Pak Rahmat dari sekapan Bu Siska dan juga Dita? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini perekonomian keluarga Saleha memang sedang berada di dasar jurang ya kawan-kawan, atau mereka saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Rumah Pak Darmawan kebakaran hingga habis ya kawan-kawan, dan harus memulainya dari nol lagi. Sedangkan kantor Bu Sukma saat ini juga disegel oleh pihak pajak karena diduga telah menyalahgunakan atau menyelewengkan izin perusahaan di situ ya kawan-kawan, sehingga akhirnya saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa membantu Saleha, sehingga Saleha pun akhirnya terpaksa harus melakukan kerja part-time untuk membantu perekonomian keluarganya. Ya, saat ini Saleha bekerja sebagai cleaning service panggilan ya kawan-kawan. Jadi kalau ada yang order, nantinya Saleha akan datang ke rumah itu untuk membersihkan rumah tersebut. Awalnya pekerjaan ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya Dita tiba-tiba mengikuti Saleha dan membuat kekacauan di rumah customer Saleha. Untung saja saat itu customernya tidak marah-marah ya kawan-kawan, karena Dita hanya menjatuhkan pot di rumah tersebut dan Saleha pun berhasil mengusir Dita. Namun Saleha juga telah memberikan kompensasi, yaitu untuk membersihkan rumah itu sebanyak 3 kali tanpa dipungut biaya sepeser pun. Namun orang tersebut mengatakan bahwa 1 kali saja sudah cukup. Sepertinya memang orang itu tidak mau terlalu banyak berurusan dengan Saleha dan juga Dita ya kawan-kawan, karena orang itu takut apabila nantinya malah rumahnya semakin berantakan. Nah, mengetahui bahwa saat ini Saleha sedang bekerja seperti itu, Dita pun memberitahu Siska ya kawan-kawan untuk mengerjai Saleha dan nantinya membuat Saleha dipecat dari perusahaan tersebut. Saat itu Siska dan juga Dita pun mengundang Saleha ya kawan-kawan untuk membersihkan rumah Pak Rahmat, untuk mengerjai Saleha dan membuat Saleha kehilangan pekerjaannya setelah itu ya kawan-kawan. Namun mereka malah justru blunder, di mana pada saat itu Saleha ternyata diam-diam datang dan melihat ke arah kamar Pak Rahmat. Saat itu Saleha merasa bahwa dirinya sudah lama tidak melihat kondisi kesehatan Pak Rahmat, sehingga Saleha pun diam-diam masuk ke kamar Pak Rahmat. Dan betapa terkejutnya Saleha ketika Saleha membuka pintu kamar Pak Rahmat. Saat itu Pak Rahmat tergeletak tak berdaya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saleha benar-benar terkejut ya kawan-kawan, bahkan Saleha pun sampai beristighfar dimana melihat kondisi Pak Rahmat yang begitu sangat menyedihkan. Pak Rahmat juga terlihat seperti memberikan tanda
untuk minta bantuan ya kawan-kawan, sehingga akhirnya Saleha pun masuk. Dan di sana Pak Rahmat ternyata sedang tidak terpengaruh oleh obat ya kawan-kawan, sehingga Pak Rahmat pun menceritakan kepada Saleha bahwa apa yang dirinya lakukan kepada Nando, Henny, dan juga Saleha itu karena dirinya tidak sadar. Pak Rahmat juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu obat apa yang diberikan oleh Siska kepada dirinya. Namun obat itu telah membuat Pak Rahmat tidur, dan setelah bangun Pak Rahmat akan mengalami pusing yang sangat luar biasa hingga Pak Rahmat melupakan segalanya, dan Pak Rahmat mengikuti semua keinginan dari Siska. Saat itu Pak Rahmat pun meminta tolong kepada Saleha untuk membawa dirinya keluar dari rumah itu. Dan Pak Rahmat juga meminta kepada Saleha untuk memberitahukan Nando tentang situasi yang terjadi saat ini. Ya, dengan ini Pak Rahmat berharap bahwa semua kejahatan Siska akan segera berakhir ya kawan-kawan, karena ketika nanti Nando kembali lagi ke rumah itu, pastinya Siska juga akan didepak dari rumah itu, karena Siska tidak memiliki hak apapun di rumah itu ya kawan-kawan. Sehingga Pak Rahmat sangat berharap bahwa Saleha mampu untuk mengemban amanah ini, dan Saleha bisa memberitahukan semuanya kepada Nando, serta meyakinkan Nando bahwa Pak Rahmat selama ini hanya dimanipulasi, dan Pak Rahmat hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang menguntungkan bagi Siska, Dita, Ferdi, dan juga Gania. Bu Siska melakukan ini semua tentunya untuk membuat Nando membenci ayahnya, dan Saleha sangat yakin bahwa saat ini Pak Rahmat pasti hidupnya begitu sangat menderita. Wah, semoga saja Nando berhasil ya kawan-kawan untuk menyelamatkan Pak Rahmat dari cengkeraman Siska, Dita, Ferdi, dan juga Gania. Ya, jika nantinya Pak Rahmat dibawa ke rumah kontrakan Saleha, mungkin Pak Rahmat akan bisa jauh lebih baik ya kawan-kawan, di mana di sana Pak Rahmat akan mendapatkan perawatan yang baik, meskipun mungkin perawatan sederhana ya kawan-kawan, namun setidaknya Pak Rahmat tidak terus-menerus diberikan obat untuk melumpuhkan otak Pak Rahmat. Nah, menurut teman-teman, apakah nantinya Saleha ini benar-benar akan membebaskan Pak Rahmat dari tawanan atau dari sekapan Siska, Dita, Gania, dan juga Ferdi? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.